Sehat semua, Bapak Ibu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Ikhwani billah wa akhwati fiddin, keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Al-Ihsan Legenda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 8 Sya'ban ya 1445 Hijriah. Alhamdulillah hari ini kita dimudahkan kembali Allah Azza Jalla untuk berkumpul melanjutkan pelajaran kita Mausu'atul Akhlaq, Ensiklopedia Akhlak yang dikarang oleh Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Saghab hafizahullahu taala. Dan kita melanjutkan, karena kalau ensiklopedia artinya kan berdasarkan abjad ya. Jadi kemarin kita masih berada di huruf abjad alif. Nah, setelah al-ihsan ada satu lagi, tapi saya menganggap penting yang adalah akhlak al-amanah. Apa? Al-amanah. Pertama-tama saya mohon maaf ikhwah sekalian terlambat karena tadi khutbah Jumatnya cukup jauh di Kalibata City sehingga butuh sekitar waktu 1 jam. Tadi selesai khutbah keluar dari masjid kurang lebih pas jam 1. Sampai sini ya 45 menit ya. Taib, al-amanah. Kata amanah ini alhamdulillah sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, sehingga insya Allah kita sudah punya sedikit gambaran tentang apa yang dimaksud dengan amanah. Namun tentu tidak ada salahnya kita mereview kembali pengertian kita tentang apa yang dimaksud dengan amanah di dalam syariat ini. Sini disebutkan makna al-amanah lughatan adalah al-amanatu diddul khiyanah, lawan dari khianat. Jadi kalau sudah disebutkan lawannya kita sudah tahu, oh iya. Jadi khianat semua kita tahu. Apa lawannya khianat? Ya, amanah. Ya. Wa aslul amn, adapun pokok atau asal dari kata amanah itu al-amn, yaitu tuma'ninatun nafs. Ya, yaitu ketenangan hati, ketenangan jiwa. Ya, wa zawalul khauf, dan hilangnya ketakutan. Ya, ini dari secara bahasa. Ya, adapun secara istilah ya akhwah, di sini sebutkan kullu haqqin lazima ka'ada'ahu wa hifdhahu, yaitu setiap hak yang wajib engkau tunaikan ya, atau wajib engkau jaga. Semua hak-hak yang melekat yang wajib bagi kita untuk menunaikannya dan menjaganya. Ya, segala interaksi kita ya akhwah senantiasa melahirkan hak dan kewajiban. Ya, haknya suami, kewajibannya istri. Haknya istri, kewajiban suami. Haknya guru, kewajibannya murid. Haknya murid, kewajibannya guru. Demikian juga hak pekerja dan yang mempekerjakan, semuanya ada hak. Ada hak yang berkaitan dengan, tentu hak yang paling besar adalah haknya Allah Azza wa Jalla yang harus kita tunaikan, itu adalah amanah. Ya, dan juga ada haknya manusia yang juga harus kita tunaikan. Kata Allah, wa takhunu amanatikum, jangan kalian mengkhianati amanat. Ya, artinya hak yang melekat yang wajib engkau tunaikan. Ya, makanya ada ayat inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi. Amanah di sini adalah secara umum, baik berkaitan urusan agama, yaitu seluruh kewajiban, Pak. Kita kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban berbuat baik kepada orang tua, itu semuanya adalah amanah.
yang harus kita tunaikan, maupun yang berkaitan dengan berkaitan dengan mohon izin saya boleh ngangkat telepon karena ada orang tua yang menelpon, boleh? Mohon izin ya. Saya pakai bahasa Bugis ya, mohon izin ya karena tidak mungkin. Iya po, sabi po, macarama kayo lo po, macarama ka po. Ya nanti, assalamualaikum. Iya macarama ka po, nanti saya telepon po. Iya po, iya po. Gak boleh ditolak kalau orang tua. Saya harus pakai bahasa sana, kalau enggak lancar, enggak ngom. Tapi ini tadi direkam ya. Oh ya. Jadi ada bahasa asing jadinya ya. Kami orang Bugis ya, orang tua kami orang Bugis. Jadi kalau telepon, kalau nggak pakai bahasa Bugis nggak dekat rasanya ya. Bahasa ibu ya. Ya. Itulah yang disebut dengan ada juga yang mengartikan bahwasanya kullu maftarada 'alal ibadi, semua yang diwajibkan atas hamba fahuwa amanah. Ya, jadi amanah di sini adalah seluruh hak-hak yang harus kita tunaikan. Tentu hak yang terbesar adalah hak dalam urusan agama. Ya, hak dalam urusan agama maupun juga berkaitan dengan hak-hak makhluk yang berkaitan ya munculnya adanya muamalah antara satu pihak dengan pihak lain, seperti adanya akad ya, akad nikah, akad kerja, akad sewa menyewa, ini adalah hak-hak yang harus kita tunaikan. Tayyib jemaah, kita lihat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini sering kita para khatib sering membaca ayat ini, innallaha ya'murukum beda itu ya. Ada ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba. Beda apa ini? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kata Allah Azza Jalla, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada pemilik amanat itu. Setiap amanat ada pemiliknya, artinya ada pemilik haknya. Harus kita kembalikan, harus tunaikan hak kepada pemilik amanat atau pemilik hak itu. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Ya, dan apabila kalian berhukum atau memberi hukuman atau ketetapan, hendaklah kalian menetapkan hukum dengan adil. 6. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Imam Asy-Syaukani ketika menafsirkan ayat ini, ayat tentang addul amanah, kata beliau, saya bacakan, hadhil ayah min ummahatil ayatil mustamila ala katsiri min ahkam syara'. Kata beliau, ayat ini merupakan induk dari seluruh ayat-ayat yang mengandung ya hukum-hukum syariat. Ya. Li'anna adh-dhahira anna al-khitaba yashmalu jami'an nasi bi jami'il amanat. Karena khitab ayat ini adalah kepada seluruh manusia ya yang mencakup seluruh jenis-jenis amanah. Ya, jenis-jenis amanah. Baik, itu satu ayat ya. Kemudian ayat yang lain, ini ayat yang tadi kita bacakan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Ya. Fa abaina ay yahmilnaha inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana, lanjutkan. Oh, Masya Allah, hafiz Quran semua di sini ya. Makanya nggak ada yang bawa Quran, berarti Quran di luar kepala ya. Innahu kana zaluman jahula. Perhatikan ya akhwat ayat ini. Allah Ta'ala katakan, kami menawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Fa'abaina ayyahmilna. Mereka enggan untuk memikul amanat itu. Nah, bukan karena tidak mau taat, bukan karena membangkang, tidak mungkin. Mereka adalah makhluk yang semua taat kepada Allah, tapi mereka khawatir tidak mampu memikul dan mengemban amanah itu. Ya. Lalu
Wahamalahal insan, maka manusia yang memikulnya. Tapi apa yang terjadi? Kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Inilah keadaan manusia secara umum ya ikhwan, ketika menjaga atau menunaikan amanat-amanat itu, yaitu dia berbuat zalim. Dia tidak menempatkan amanat itu dengan benar, dengan baik, dan dia jahil, yaitu dia menzalimi diri mereka sendiri. Nah, kata para ulama, perhatikan saya bacakan tafsir dari sebagian ulama seperti Imam Al-Qurtubi. Sini beliau mengatakan amanat yang di sini adalah semua hal yang merupakan kewajiban dalam urusan agama. Ini dinisbatkan sebagai pendapat jumhur ahli tafsir. Ya, apa saja yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla atas hambanya, maka itu adalah amanah. Salat, zakat, puasa, menunaikan hutang, ya, menunaikan titipan, ya, masalah agama, masalah ruh, jiwa, menyampaikan ilmu, itu kan amanat juga, ikhwan. Ya, makanya di antara sifat Nabi SAW adalah addal amanah wa ballagar risalah. Amanah apa yang dibebankan Nabi? Itu menyampaikan risalah dengan baik. Ya, menunaikannya. Kemudian juga ya seluruh perkara-perkara yang menyangkut apa saja yang menyandung amanah. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik di sini ya, lihat bagaimana besarnya dan beratnya amanah. Langit yang 7 lapis ini ikhwan tidak mampu mengembang amanah ini. Namun lihatlah bagaimana manusia mengambilnya, tetapi Allah Ta'ala katakan innahu kana zaluman jahula. Baik, kemudian di ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala menyebut di antara ciri orang-orang yang beriman yang beruntung, qad aflahal mu'minun, siapa? Mereka yang menjaga amanat dan janji mereka. Ya. Juga di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan di antara sifat makhluk-makhluk yang terbaik yang Allah Ta'ala pilih ya ikhwan, yaitu pertama para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Ya, apa sifat-sifat mereka ya ikhwan? Kita lihat yaitu ya semua nabi-nabi dan rasul ketika menyampaikan risalah kepada umatnya, apa kata mereka? Inni lakum rasulun amin. Aku adalah rasul yang terpercaya kepada kalian. Ya. Maka ya ikhwah a'azzani Allah, semua nabi-nabi dan rasul diberi sifat ini. Ya, sifat amanah. Artinya mereka tidak ada yang mengkhianati amanah. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan disampaikan. Ya, makanya itu sebabnya orang yang mengada-adakan ya perkara baru dalam agama, ya, kata para ulama seperti Imam Malik mengatakan adalah orang yang berarti dia telah menyangka atau menuduh Nabi SAW mengkhianati amanah, tidak menyampaikan kepada kita. Ya, ini bahayanya bid'ah. Berarti orang yang melakukan bid'ah berarti dia menyangka agama ini belum sempurna. Berarti konsekuensinya menyangka atau menuduh Rasulullah SAW tidak menyampaikan kebaikan atau tidak menyampaikan agama kepada kita secara sempurna. Dan ini tidak layak disandarkan kepada Nabi SAW. Kenapa? Allah Ta'ala memujinya dengan amin. Ya, Allah Ta'ala memuji Rasulullah SAW dengan amin. Bahkan malaikat juga, malaikat Jibril, kata Allah, nazala bihir ruhul amin. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dengan ar-ruh, yaitu malaikat al-amin. Juga Allah Ta'ala menyebutkan sifatnya malaikat dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Coba lihat ikhwan, malaikat Jibril adalah malaikat terbaik. Sifat apa yang paling unggul dan sering disebutkan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu adalah sifat amanah. Ya, sifat amanah. Naam. Juga Rasulullah SAW adalah tentu ya orang yang paling sempurna dalam menunaikan amanahnya. Makanya Herakl ketika bertanya kepada Abu Sufyan, ya, apakah kata Abu Sufyan, apakah pernah dia berdusta? Tidak pernah.
Apa yang dia ajarkan kepada kalian, dia mengajarkan kepada kami untuk menjaga amanat, berlaku jujur, ya, setia dengan janji. Apa kata Herakl? Demikianlah seorang nabi. Dia tidak pernah dusta dan selalu mengajarkan untuk berlaku amanah. Ya. Subhanallah, ya. Bahkan Amr bin As radhiyallahu taala an ketika masuk Islam, beliau mengatakan, aku mendapati Rasulullah SAW adalah orang yang paling amanah, baik ketika menjadi musuh maupun ketika menjadi teman. Ya, bayangkan musuh aja bisa amanah, ya. Masya Allah. Taib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga lihat Nabi Nabi Musa alaihissalam disifati dengan Al-Amin juga. Kata wanita yang telah ditolong oleh Nabi Musa, dia bilang sama ayahnya, ya abati inna istajirhu, jadikan dia pekerja kita. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang bekerja dengan kita adalah yang memiliki kekuatan dan memiliki sifat amanah. Oleh karena itu, sifat ini wajib kita miliki. Ya, ketika kita bekerja, ya, sebaik-baik pekerja. Jadi ini tugasnya HRD. Bagaimana mencari pekerja yang terbaik adalah yang pandai menjaga amanah. Nabi Yusuf alaihissalam juga, apa kata raja itu? Innaka ladayya makinun amin. Engkau akan mendapatkan tempat yang terpercaya di sisi kami. Itu kata raja. Astakhlishu li nafsi. Aku akan menjadikan dia pembantu untuk diriku. Lalu dia mengatakan, saya akan jadikan engkau orang yang memiliki kedudukan yang terpercaya. Bayangkan. Oleh karena itu Nabi Yusuf mengatakan, inni hafizun alim. Aku adalah orang yang pandai menjaga. Menjaga apa? Menjaga amanah. Ij'alni khazainal, jadikanlah aku khazain, yakni bendahara negara. Maka ikhwa a'azani Allah, sifat ini, akhlak ini, karakteristik ini wajib ada pada setiap orang-orang beriman. Ya. Karena itu Nabi SAW tanya, orang mukmin ada yang berzina? Ada. Ada yang mencuri? Ada. Ada yang bakhil? Ada. Tapi yang berdusta? Oh, tidak ada. Ya, karena keimanan konsekuensinya adalah orang yang amanah terhadap janji. Enggak mungkin dia berdusta. Baik jemaah yang dirahmati Allah Jalla. Kemudian dari Al-Qur'an, ya, ini pujian Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ya akhi wanita ini menilai Nabi Musa orang yang amanah? Kenapa dia punya pandangan? Wah, ini makanya ada orang, para ulama mengatakan ada 3 orang yang firasatnya tajam. Afrasu, firasatnya tajam. Yang pertama, saya lupa ya. Ada di antaranya adalah firasatnya Abu Bakar ketika memilih Umar bin Khattab. Tahu firasat. Ketajaman hati untuk melihat sesuatu yang kita tidak lihat tapi dia bisa lihat. Namanya firasat. Ada seorang sahabat mengatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah engkau firasatnya orang beriman. Saya lupa yang kedua ya, tapi yang ketiga adalah firasatnya wanita ini. Ya, firasat itu kemampuan untuk melihat sesuatu di balik tanda. Itu namanya firasat. Ya, kalau kita lihat sesuatu, kalau orang yang tidak punya firasat, dia melihat biasa aja. Tapi orang yang punya firasat, dia melihat hasil akhir dari tanda ini akan seperti ini. Itu firasat. Dan firasat hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang hatinya bersih. Ya, saya lupa satu lagi apa ya? Ya, itu ini, yaitu firasat wanita ini. Dari mana dia melihat? Tentu ada tanda. Ada yang tahu? Ya, Al-Qawinya waktu dia memberi minum dengan cepat, ya, kekuatannya Musa cepat kali. Padahal Musa sudah berhari-hari tidak makan, tapi tetap dia punya kekuatan. Nabi Musa kuat. Dia meninju orang langsung mati kan? Makanya dia dikejar Firaun lalu dia lari keluar ke Madian. Nah, disinilah dalam keadaan lapar dia masih bisa cepat menolong 2 wanita yang sedang antri untuk memberi minum ternaknya. Ya, kata para ulama, Nabi Musa al-aminnya di mana? Yaitu ketika setelah selesai memberi minum, dia kembali ke tempat dia beristirahat. Dia tidak menemui wanita itu. Bayangkan kita, Musa dalam keadaan sendiri, tidak tahu mau kemana. Dia habis menolong orang. Kalau kita mungkin
saya sudah tolong dek ya, ya mungkin bisa adik menolong saya ini dikejar orang. Nah, enggak. Ya, kemudian dia waktu diundang oleh bapaknya, ya, inna abi, sesungguhnya ayahku memanggilmu, ya. Lalu ketika berjalan katanya Nabi Musa itu tidak mau berjalan di belakang wanita ini. Kenapa? Wanita ini berpakaian apabila kena angin terkena maka bentuk tekstur tubuhnya akan kelihatan. Dan itu tidak baik. Nah, lihat amanahnya Musa. Dia tidak mau. Maka beliau jalan di depan. Nah, disinilah wanita ini punya firasat. Wah, ini bagus buat bekerja di rumah kita. Kenapa? Dia orang yang menjaga amanah. Buktinya dia tidak mengambil kesempatan. Dia bilang kalau kalau harus belok kanan, lempar batu ke kanan. Kalau belok kiri, lempar batu ke kiri. Agar saya tahu rumahmu. Jangan kau duduk, jangan berjalan di hadapanku. Nama ikhwan, Masya Allah, yang laki-laki itu fitnah yang terbesarnya apa? Laki perempuan. Jangan cuma dari depan, dari belakang aja bisa jadi fitnah, ya enggak? Jangankan dari belakang, lihat sandalnya aja bisa kelepak-kelepak kita ya. Kalau lihat, sandalnya si ini, langsung ini. Baru sandal tuh ya. Bagaimana kalau lihat dari depan? Bagaimana kalau lihat dari depan? Bagaimana kalau dia tidak melihat apa-apa? Artinya dia tidak berpakaian apa-apa. Wah, udah kelepak-kelepak semuanya. Nah, makanya Nabi Musa amanahnya di situ ya, ikhwan. Ya, amanah. Maka ini firasatnya wanita ini. Saya tidak tahu apakah ini menunjukkan bahwa wanita punya firasat yang tajam ya. Betul nggak, Bu? Istri punya firasat yang tajam. Kalau ngelihat suaminya baru pulang kerja, dari mana mas? Dari kajian gitu. Baik, jamaah dirahmati Allah, dari hadis-hadis Nabi, adapun dari hadis-hadis Nabi tunggu banyak sekali kita dapati hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Ya, tadi dari Herakl ya, Ibnu Abbas melihatkan bahwasanya Abu Sufyan pernah berdialog dengan Herakl. Nah, kata Herakl apa yang dia perintahkan? Ya'muruna bis salati was sidqi wal wafa'i bil ahdi wa ada'il amanah. Lalu kata Herakl, hadhihi sifatu nabiyyin. Ini adalah sifat seorang nabi. Bayangkan Bapak Ibu, di antara sifat seorang nabi adalah menunaikan amanah. Juga ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga bahwasanya Nabi SAW mengatakan ayatul munafiqi thalathun. Ya, ini orang munafik itu tanda-tandanya 3, di antaranya adalah wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanat dia mengkhianati. Ya. Nah, jadi kalau diberi amanat jangankan harta, omongan, Pak. Ada makanya disebutkan ada kalimat mengatakan al-majalisu bil amanah. Rahasia perkataan ketika kita bermajlis itu adalah amanah. Ya akhi, di WhatsApp jangan memforward sesuatu hal yang sifatnya internal keluar sesuatu yang itu di luar kepentingan itu. Nggak boleh akhwan. Antum di Al-Ihsan kan ada grup WhatsApp ya. Nah, lalu dulu pesantren kami viral gara-gara jadi sebetulnya itu video internal. Namun ada salah satu grup di internal kita, ada yang mungkin karena rasa gembiranya atau apa dia share akhirnya meledak. Dianggap sekolah teroris, kok nggak mau mengharamkan musik katanya. Nah ya, makanya ini penting sekali. Al-majalisu bil amanah. Apa yang ada di majelis ya akhwan, kalau ya itu adalah kepentingan, tidak boleh kita bocorkan. Ini termasuk amanah ya akhwan. Amanah terhadap majelis. Termasuk majelis WhatsApp. Ya. Di antaranya akhwan, tidak boleh memperwat. Jangan itu. Membesarkan suara handphone ketika kita terima telepon. Harus ada adabnya. Afan akhi, ana boleh speaker nggak? Supaya ini ada teman-teman kita dengar. Oh boleh. Nah, tapi kalau kita nggak kasih tahu, mungkin dia ada hal-hal yang tentu beda bahasanya. Ya nggak? Ya. Ada kasus kemarin katanya ada seorang ustadz meng-WA pengurus masjid bahwasanya ia berhalangan untuk datang pengajian. Ya mungkin karena sudah dekat dengan pengurus ini bahasanya beda. Oleh sang pengurus pengajian di-share di grup masjid. Heboh karena dianggap ada yang heboh ya. Kok ustadz ngomongnya begitu katanya. Ya padahal bahasa berdua beda dengan bahasa banyak orang. Nah ini juga amanah ya akhwan. Ini amanah.
Ya, apa yang orang lain mengatakan, "Ahi afwan, ini hanya untuk antum ya." Siap Ustaz. Ternyata dia juga ngomong ke belakang, "Afwan, ini hanya untuk antum ya." Terus semua ini hanya antum. Nah, ini juga amanah. Ya, al-majalisu bil amanah. Termasuk ya ikhwan adalah yang sifatnya rahasia seseorang. Ya, sekarang kadang ada teman kita ya, akhi, dia ingin ya minta sesuatu fatwa atau mungkin pandangan, ada masalah yang sifatnya pribadi, maka ya ikhwan jangan sama sekali dibuka kecuali ada izin beliau. Ya akhi, antum tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ketika suaminya Hafsah radhiyallahu anha meninggal, maka bapaknya Umar bin Khattab berinisiatif mencarikan suami untuk anaknya. Dia datangi Utsman bin Affan yang baru saja meninggal juga istrinya. Kata Utsman, maaf wahai Umar, afwan, saya sedang tidak berniat ingin menikah dulu, katanya. Maka dia datangi Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar tidak mengatakan na'am, tidak juga mengatakan la. Kalau Utsman masih bagus, bilang tidak. Maka Abu Bakar, Umar marah, ini gimana sih? Gak menghormati. Saya bilang, mau gak menikah dengan Hafsah? Dia diam. Wahai Abu Bakar, mau gak? Diam aja. Tidak lama ternyata Rasulullah SAW yang melamar Hafsah. Setelah terjadi pernikahan, datang Abu Bakar. Wahai Umar, katanya, saya kira engkau marah sama saya. Iya, saya marah. Kamu gimana? Kok ditawarin anak? Saya nggak mau. Bukan nggak mau, nggak jawab iya ini. Dia bilang, ya akhi, aku pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut-nyebut nama Hafsah. Dan aku tidak mau membuka rahasia. Bayangkan, ini dianggap rahasia. Kalau kita, afwan ya akhi, kayaknya dulu Ustadz seneng deh sama anak antum. Dia kayaknya pernah, bagi kita itu bukan rahasia kan ya. Tapi lihat Abu Bakar bagaimana dia menjaga amanah ini. Padahal Nabi tidak mengatakan ini aman. Dia hanya menganggap itu sebagai bagian dari rahasia Rasulullah SAW. Karena menyenangi Hafsah mungkin. Tapi lihat, nah kata Abu Bakar, saya tidak ingin membocorkan rahasia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk amanah ya. Karena ini saya sampaikan karena kita ini juga amanah ilmiah. Sering pernah dengar kata amanah ilmiah? Menyampaikan sesuatu, mengklaim ini punya saya. Padahal ternyata dia mengutip dari orang lain. Enggak amanah. Termasuk mengquote perkataan orang tanpa memframing ucapan, dipotong-potong videonya seorang ustadz. Padahal sebetulnya dulu Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala kan dipotong videonya ketika mengatakan ya bahwasanya onani tidak membatalkan puasa. Padahal beliau sedang mengutip pendapat Imam Ibnu Hazm. Tahu Ibnu Hazm? Ini yang membolehkan musik. Ya. Mereka yang tidak, wah ini. Ternyata coba lihat nih. Di dalam perkara ini mereka pilih-pilih. Pendapat Ibnu Hazm yang sesuai dengan seleranya diambil. Yang tidak sesuai seleranya tidak diambil. Padahal Ustadz setahu kami ya Ustadz Yazid rahimahullah sedang menjelaskan pendapat-pendapat, tapi seolah-olah itu disandarkan kepada lihat ini ustadznya orang-orang sunnah nih begini nih, masa onani tidak membatalkan ya, ini jadi bahan olok-olokan dunia maya kan. Ini tidak amanah ilmiah, ini namanya nggak amanah ya ikhwan. Ini bahaya orang yang seperti ini. Padahal kalau kita lihat konteks ceramahnya secara panjang waktu itu tentang fikih puasa, kalau saya tidak salah, apa yang membatalkan puasa, apa yang tidak. Di situ beliau menjelaskan adanya pandangan perbedaan pendapat ulama tentang masalah pembatal puasa, terutama dari sisi ini. Tapi dipotong. Nah, ini namanya tidak amanah ilmiah. Ya, terutama kalau kita membuat menyampaikan hadis harus ilmiah. Kalau hadis yang dhaif bilang dhaif. Hadis yang palsu bilang palsu. Ya, kalau tidak yakin, ya kita mengatakan saya kurang yakin, tapi nanti kita cek lagi. Ini namanya amanah ilmiah. Nah, ini penting ya akhwan, a'azanillah wa iyyakum. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa diantara tanda dekatnya hari kiamat adalah, kata beliau, idza duyi'atil amanah, apabila amanah disia-siakan, maka fantadhiris sa'a, maka tunggulah kehancuran. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan awwalu ma tufqiduna fi dinikum, yang pertama kali kalian kehilangan dalam agama kalian adalah masalah amanah. Jadi kalau agama ini mau hilang ya akhwan,
Maka yang pertama kali lepas dari agama kita adalah masalah amanah. Yang terakhir apa? Ada yang pernah dengar hadisnya? Salat. Ahsantum. Jadi agama ini kalau diibaratkan sesuatu yang ada dalam diri kita, maka kalau dia mau tercerabut dalam diri kita, maka pintu pertama, bagian pertama yang hilang adalah masalah amanah. Bayangkan. Artinya dia ini kayak pembuka agama yang lain. Kalau dia sudah terbuka, maka yang lain akan terbuka. Tapi kalau dia masih terjaga, maka agama masih terjaga. Ibarat ikatan, dia yang pertama kali lepas. Kalau dia sudah lepas amanahnya, maka agama juga akan mudah terlepas. Dan yang paling terakhir adalah sholat. Kalau sudah lepas sholatnya berarti apa yang tersisa? Tidak ada lagi yang tersisa kalau orang sudah tidak sholat. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh minum dulu enggak? Boleh minum dulu ya. Bismillah. Juga ada dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un idza kunna fik fala yadurrannaka ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara kata Nabi SAW, jika ada pada dirimu tidak ada yang membahayakanmu walaupun engkau kehilangan duniamu. Itu apa? Sidqu hadithin, jujur ketika berbicara, wa hifdzu amanah, menjaga amanat, wa husnu khaliqah, akhlak yang baik, wa iffatu tu'mah, dan juga kesucian iffah, sifat iffah, jadi menjaga diri, menjaga kesucian diri. Ini 4 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 perkara walaupun kita kehilangan dunia maka tidak ada yang bisa membahayakan kita dari apapun. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada aqwalus salaf, saya kira kita skip. Ya. Ada perkataan Sufyan bin Uyainah rahimahullah, man lam yakun lahu ra'su malin falyattakhidil amanata ra'su mali. Siapa yang tidak punya harta, ra'su mal itu kayak modal ya, pokok harta, maka hendaklah dia mengambil amanah sebagai pokok kekayaannya. Amanah ini ikhwan perkara yang agak berat di zaman kita hari ini, ya. Begitulah tanda-tanda kiamat ketika amanah disia-siakan. Ada orang diberi amanah jadi bendahara, dia menyia-nyiakan, dia tidak khianat, dia berkhianat, dia tidak amanah. Ya, ada orang diberi amanah sebagai pejabat, dia tidak amanah. Ya. Jadi inilah fenomena akhir zaman adalah ketika semua amanat, termasuk juga ya akhwan suami istri. Betapa sekarang banyak perceraian. Saya punya teman hakim pengadilan agama. Ini cerita bagaimana perceraian itu ngeri sampai dia mundur dari pengadilan. Kenapa antum tidak jadi cuman 3 tahun mas? Dia bilang, Ustaz saya tidak kuat melihat orang bercerai katanya. Saya bilang memang antum nggak cocok jadi hakim, cocoknya menjadi penasehatnya. Jadi masya Allah amanah diantaranya ikhwan ketika orang mudah bercerai. Jadi orang menganggap remeh amanah pernikahan. Kata Nabi SAW, innakum akhastumuhunna bi amanatillah. Kau mengambil istrimu dengan amanah dari Allah Azza Jalla. Ada seorang yang ingin bercerai, kata Umar, kenapa kau bercerai? Aku tidak cinta lagi. Apakah keluarganya dengan cinta? Di mana amanah yang ada di tangan? Bayangkan. Ya kawan, kalau cuma cinta Bapak Ibu hanya mungkin beberapa bulan atau tahun. Cinta maksudnya ketertarikan physically, Pak. Tapi ternyata Bapak Ibu menikah itu bukan hanya itu, tapi ada amanah. Yang Allah Ta'ala menyebutnya sebagai apa? Mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat berat. Allah Ta'ala menyebut mitsaqan ghalidhan dalam beberapa tempat Al-Quran. Selain dengan akad nikah juga menunjukkan akad antara Allah dan para nabi-nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bayangkan akad mereka kepada Allah disebut dengan akad untuk menyampaikan risalah. Adalah mitsaqan, perjanjian amat berat, amat kokoh. Demikian juga akad nikah. Ya. Ya, orang sekarang masya Allah mudah banget bercerai hanya gara-gara ini, gara-gara itu, perkara-perkara yang sebetulnya bukan masalah usul, ya, tetapi kemudian ya mereka menganggap menikah itu bukan amanah,
Hanya dengan saya udah nggak suka sama istri saya udah nggak suka sama suami saya. Lalu kata Umar bin Khattab, apakah kau anggap menikah hanya dengan cinta saja? Lalu di mana amanah? Di mana amanah? Di mana kau letakkan amanah itu? Nabi mengatakan, kau mengambil istrimu bi amanatillah, amanah dari Allah Azza wa Jalla. Yang kita akan dimintai amanah itu, setiap anak akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah yang rahmati Allah Azza wa Jalla, suwarul amanah, bentuk-bentuk atau gambaran amanah. Ya, ada masalah amanah ini luas ya. Ya, tapi kita lihat di sini ada di antara asluha amrani. Pokoknya ada dua. Yang pertama adalah amanatun fi huquqillah, dan yang kedua amanatun fi huquqil bashar. Amanah terhadap hak-hak Allah. Ya, yaitu wahiyya amanatul abdi fi ibadatillahi azza wa jalla, yaitu amanah seorang hamba dalam beribadah dan mentaati Allah azza wa jalla. Kemudian amanah berkaitan dengan manusia, ya. Wa bima yali tafsil ma yadkhul ma tahta min suwarnya. Ini coba ada sedikit perinciannya. Yang pertama adalah al-amanatu fi maftaradahu Allahu ala ibadihi, amanah kepada terhadap hal-hal yang Allah Ta'ala wajibkan kepada hambanya. Ya. Ini amanah, ikhwan. Allah Ta'ala menyebutnya sebagai amanah. Itu yang tadi disebutkan. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfaqana minha. Ya ikhwah, a'azzanillahu wa iyyakum. Ini amanah, ya, yang harus kita tunaikan. Perintah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di hadapan kita, ya akhi, ada bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, ini tamu yang agung. Ya, Nabi SAW menggembirakan, hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW mengatakan ketika bulan Ramadan datang, idza qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, Allah wajibkan puasa. Itu dia. Ini amanah. Ya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Perhatikan ya ikhwan. Apakah ada keadaan waktu yang lebih menyerupai, yang lebih baik daripada ini? Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, kaifa la yubashshirul mu'min? Bagaimana seorang mukmin ketika mendengar hadis ini tidak bergembira? Ya, bi fathi abwabil jinan, dengan terbukanya pintu surga. Harusnya kita gembira. Wa kaifa la yubashshirul mudznib? Bagaimana pendosa tidak gembira? Bi ghalqi abwabil jahim, dengan ditutupnya neraka. Pendosa harusnya gembira. Neraka itu kesempatan untuk menjauh. Wa kaifa la yubashshirul aqil? Bagaimana orang yang berakal tidak gembira? Dengan apa? Yughallu fi syaitin. Setan yang musuh kita ini terbesar malah sedang dilemahkan, dibelenggu. Harusnya beliau mengatakan, zaman mana yang bisa menyerupai zaman terbaik ini? Waktu mana yang terbaik dibanding ini? Nah, ini semua ya ikhwan adalah amanah yang harus kita tunaikan, khususnya hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa Ramadan adalah salah satu kewajiban. Mari kita tunaikan dengan baik ya ikhwan. Siapkan diri kita ini bergembira. Ayat ini atau hadis ini, kata Syekh Fauzan rahimahullah, ada hafizahullah, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya kegembiraan, hendaknya kita menyambut bulan Ramadan dengan rasa gembira, sukacita. Ya. Itu dia. Kemudian juga al-amanatu fil amwal. Nah, ini amanah dalam masalah harta. Oh, ini yang paling banyak terjadi Bapak Ibu. Orang tidak amanah ketika masalah harta. Kenapa ya ikhwan? Karena manusia diberi tabiat mencintai harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma wa innahu lihubbil khairi la syadid. Perhatikan dua ayat ini. Hubban jamma, cinta yang amat kuat. Dan manusia itu lihubbil khairi la syadid, sangat kuat kecintaan kepada harta. Ada yang tidak suka harta enggak? Angkat tangan. Saya juga suka harta. Semua kita suka harta. Kata Nabi, setiap umat punya ujian. Ujian umatku adalah harta. Nah, maka
Ya ikhwan, ada orang dikasih amanah wadiah titipan harta, ya amanah atau tidak? Ya. Ya, coba bayangkan kalau kita dititipi uang, Pak. Aduh. Kita dititipi uang oleh lembaga karena kita bendahara. Coba kamu kantongin uang ini ya. Ya, 1 miliar misalnya. Nanti simpan, nanti kalau ada kepentingan atau apa ya. Tapi dia tidak amanah ya akhi. Dia tidak amanah, maka uang ini dipakai untuk kepentingan yang lain. Namanya tidak amanah. Maka ya ikhwah, azdani Allahu wa iyyakum, Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gambaran orang yang akan meninggal. Apa yang pertama kali dia ingat? Ya, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun. Kenapa hartanya? Ini tadi. Harta yang menjadi penyesalan terbesar manusia ketika saya kemarin ada viral itu, saya di mana ya? Saya ada dikasih kebetulan di daerah Sulawesi Selatan kalau salah, kampung saya. Ada orang ibu-ibu sendiri di rumahnya, dia menjual di pasar, katanya sudah bertahun-tahun. Itu ketika meninggal karena dia sakit atau dia lapar atau apalah begitu, meninggal dibawa ke rumah sakit oleh tetangganya. Ketika di rumah sakit tetangganya biasa nyiapin rumah karena sendirian di situ. Ternyata ditemukan hampir ada 300 juta uang di ember, Pak. Di bawah kasur, kemana di ember cat katanya. Bayangin Bapak Ibu. Apa artinya Pak Kwan? Tidak dibawa mati. Dia puluhan tahun tuh. Ya mungkin padahal coba kalau dia pakai untuk umrah atau untuk ya coba lihat bagaimana ya ikhwan, harta ini kalau orang sudah meninggal, harta ini bukan milik kita lagi. Pada saat kita meninggal hari ini langsung berubah, berpindah kepemilikan harta. Itu menunjukkan bahwasanya harta kita tidak punya. Karena ketika kita meninggal berpindah. Makanya ikhwan, amanalah ya. Ketika Allah Ta'ala memberikan kita, makanya Nabi mengatakan ketika Amr bin As ingin berperang, disuruh oleh Nabi SAW, kamu berperang, semoga Allah memberikan harta rampasan dengan kepergianmu. Ya Rasulullah, aku berangkat berperang bukan karena mau harta. Ya, apa kata Nabi SAW? Ya Amr, inna ni'mal mali salih lirrajuli salih. Harta yang baik ada di tangan orang yang saleh, yang amanah gitu loh. Makanya Nabi SAW mengatakan innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini milik 4 orang. Anda di mana coba lihat. Yang pertama kata Nabi SAW, abdun razaqallahu malan wa ilman, yaitu orang yang diberi ilmu, harta dan ilmu, yang dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah, dia menyambung silaturahmi dengan hartanya, dia mengeluarkan zakatnya, dia bersedekah ya kan dengan hartanya. Ini yang kata Nabi sebaik-baik seutama-utama manusia. Yang kedua, abdun razaqallahu ilman, yang dikasih ilmu tapi nggak punya harta, tapi dia punya niat. Ya, maka lihat yang terbaik adalah punya harta dan berilmu. Ya, itu yang terbaik. Ya. Taib jamaah ya. Kemudian juga al-amanatu fil a'rad. Ya, amanah dalam masalah apa itu al-a'rad, yakni kehormatan. Ya ikhwan, itu sebabnya kita tidak boleh menggibah. Tidak boleh membuka rahasia orang. Makanya ada ayat wala tajassasu. Ya. Tidak boleh. Makanya ikhwan, ada faedah dari Syekh kami. Sudah ngajar belum Syekh di sini? Sudah mulai ngajar. Syekh Ahmad Sisi. Sudah mulai ya? Ketika pertama kali di pesantren, kita kan biasanya kalau bahasa Arab ada namanya jasus. Pernah dengar kata jasus? Ya, intel ya. Yang tugasnya beliau tidak setuju dengan istilah jasus. Jasus itu kata beliau konotasinya negatif. Dan betul memang karena konotasinya negatif, rata-rata jasus tidak disukai oleh santri. Jasus, anto jasus, ya kan? Nah itu. Karena mengintip kepada hal orang yang ditugasi oleh ma adalah dalam rangka kebaikan atau tidak? Kebaikan. Menegakkan disiplin. Makanya apa lawannya tajassasu? Apa lawan? Kalau yang tajassus negatif. Kalau yang baik apa namanya? Hampir sama, hilangkan titiknya. Tahassasu. Bagaimana perkataan Yakub kepada anaknya, ya, watahassasu, yaitu cari informasi dalam rangka kebaikan. Kalau tajassasu memang cari kesalahan orang. Ada di antara antum yang tidak punya kesalahan? Ya, semua kita Bani Adam khata' pernah punya kesalahan. Nah kalau dicari pasti ketemu.
Tapi kita tidak boleh sengaja mencari-cari. Karena itu ada adab ya ikhwan, tidak boleh kepo ya ini. Kepoin orang, menunggu orang salah, tergelincir. Seperti saya pernah dapati ada imam ditunggu kesalahannya. Mudah-mudahan salah. Pas salah langsung semua orang teriak. Kayaknya berharap imam itu salah gitu loh. Harusnya berharap jangan salah kan. Nah demikian jamaah yang dirahmati Allah, jagalah. Nah kayaknya ikhwan, Islam sangat menjaga kehormatan. Ghibah dilarang. Ghibah itu menyebutkan dzikruka ahaka bima yakrah, itu definisi. Membicarakan temanmu apa yang dia nggak suka, walaupun itu benar. Ya, Aisyah radhiyallahu taala pernah ditegur oleh Nabi SAW ketika dia mengatakan innaha kata Sophia itu begini. Maksudnya apa Pak? Pendek. Padahal memang Sophia pendek, tapi Nabi SAW mengatakan kalau kedengaran sama Sophia dia tidak suka. Ya Aisyah, kau telah mengucapkan kalimat yang apabila dicampur dengan air laut, lamazajat, air laut akan tercemar. Maka ikhwa a'azani Allah wa iyyakum, jangan sampai kita mencemarkan atau kalau ada kesalahan seorang saudara kita, hendaknya kita beri uzur. Ya, kalau apalagi orang itu terkenal mungkin orang yang baik yang kita mungkin katakan dia khilaf. Ya, ini tidak nih, kalau di kita tuh dijadiin infotainment. Ya enggak, ya. Jadi persoalan kesalahan orang jadi ada orang melakukan khilaf dijadikan infotainment. Berhari-hari tuh masuk TV kan? Ah ya, orang yang tadinya tidak mau cerai beneran. Nah, ini jadilah ya ini. Yang menarik ya akhi, ada dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita ummahatul mukminin. Ya, namanya Madu ya. Mereka berebut mencari keridhaan suaminya. Ya, antum belum pernah merasakan karena istri antum sama satu kayak saya kan. Nah, tapi katanya kalau istri lebih dari satu, biasanya para istri mencari karena ada dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita ummahatul mukminin yang ya tabiat wanita, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dan Zainab bintu Yasir. Nah, suatu ketika ya akhi, lihat nih. Aisyah ini terkena fitnah atau buhtan, hadis berita dusta, yaitu ketika dia diisukan ya begitulah sama seorang sahabat Sofwan bin Mu'attal. 1 bulan lamanya wahyu tidak turun. 1 bulan lamanya wahyu tidak turun. Nah, apa yang terjadi? Ikhwan, Nabi SAW merasa apa benar sampai di antara orang yang ditanya oleh Nabi Zainab, gimana menurutmu Aisyah? Tuh ya nih. Bayangkan tuh. Ini kalau Zainab bukan wanita Masya Allah ya ikhwan, ya, ini ummahatul mukminin, ibunda kita, tentu dia akan, ini kesempatan untuk menjatuhkan Aisyah, ya nah. Tapi apa kata Zainab? Beliau, ya Rasulullah, saya menutup telingaku dari masalah ini. Saya nggak tahu. Dan saya tidak mendapati Aisyah kecuali kebaikan. Allahu Akbar. Nah, kalau kita punya, jangankan sesama Madu ya, kita punya teman kerja nih, melakukan kesalahan. Oh, langsung kita lapor. Pimpinan, gimana menurut kamu teman itu kan dia begini. Waduh Pak, Bang sudah lama kan saya bilang Pak. Bapak nggak percaya sih, nah kan itu kan. Kesempatan menjatuhkan teman. Zainab tidak mengatakan, bahkan dia mengatakan, aku tutup telingaku. Kalau Zainab wanita yang tidak baik, dia akan cari informasi itu. Lalu dia gali, kemudian dia tambahkan dan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan yang lebih menarik Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa lebih menariknya? Halo? Kan Zainab tadi Masya Allah ya, ketika ditanya oleh Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak mengetahui kecuali kebaikan Aisyah. Nggak ada keburukan. Coba lihat Masya Allah. Padahal Nabi SAW sedang minta pendapat. Gimana nih Aisyah? Diapain ya? Kalau wanita sekarang mungkin, ya Mas, kan udah lama saya bilang. Baru tahu kan Mas? Udah cerain aja deh wanita yang kayak gitu. Wanita yang lain banyak. Nah gitu kira-kira. Tapi yang menarik Aisyah, ibunda kita. Apa kan? Gimana menarik ya akhwan dalam hadis ini? Yang menceritakan hadis ini beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau beliau wanita yang ingin, dia sembunyikan perkataan itu. Dia tidak ceritakan kepada kita. Tapi beliau menceritakan kebaikannya Zainab. Hadis ini hadis panjang. Yang menceritakan siapa? Aisyah. Seandainya mau dia tutupi itu. Dia tidak ceritakan bagian itu. Kenapa? Wah ini lawan saya nih. Ternyata beliau menceritakan. Ini menunjukkan lapangnya dada beliau menceritakan. Beliau Zainab bintu Jahsy radhiyallahu ta'ala ibunda kita. Lihat ya kawan, pentingnya kita menjaga amanah.
ya. Apalagi kalau berkaitan dengan ya lingkungan kita, pendidikan ya akhi, ya penting kita menjaga amanah kepala sekolah, menjaga pimpinan kita. Ada sesuatu jangan dibocorkan keluar. Kalau ada hal-hal yang sifatnya internal, hendaknya kita pandai menjaga amanah yang sudah diberikan kepada kita, ya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, kemudian juga menjaga amanah dalam masalah badan dan ruh, ya, ini seperti ya, ini tidak boleh membunuh atau tidak boleh melukai orang, ini juga. Kemudian al-amanatu fil ma'arifi wal ulum, amanah dalam masalah pengetahuan dan ilmu. Seperti misalnya tadi sudah sampaikan ya akhwan, hendaknya kita ketika menyampaikan ilmu harus amanah, ilmiah, ya. Menyandarkan, kalau dulu waktu kita mahasiswa ya ikhwan, saya pernah waktu ketika pertama kali kuliah, saya bikin makalah, langsung dilemparin saya tuh ini bukan makalah, ini mah khutbah Jumat katanya. Saya kaget, apa yang salah Pak nih? Kamu bikin khutbah, mana footnote-nya katanya? Mana literatur, kau baca apa? Ya, oh ternyata yang namanya amanah itu setiap kalimat kita harus jujur. Oh ini kalimat, dulu karena kita bangga mengutip kalimat ini. Nah ternyata yang namanya ilmiah adalah apa? Menyandarkan kalimat kepada pemiliknya. Ini perkataan isi bulan, ini perkataan isi bulan, ini perkataan isi bulan. Itu termasuk amanah ilmiah. Ya, termasuk amanah ilmiah. Kemudian juga ikhwan di sini adalah al-amanatu fil wilayah, amanah dalam kekuasaan, dalam memimpin. Nah, ini juga ikhwan, hendaknya kita ya ini karena itu ada seorang sahabat yang minta kepemimpinan, namanya siapa? Abu Dzar. Ya Abu Dzar, innaka rajulun dhaif, kau lemah, jangan. Kalau kau jadi pemimpin gak sanggup kamu. Wa innaha amanah, sesungguhnya kepemimpinan adalah amanah. Wa innahu nadamah yaumal qiyamah wa khisyun. Sesungguhnya kepemimpinan adalah penyesalan dan kerugian di hari kiamat kelak nanti. Penyesalan dan kehinaan di hari kiamat. Tapi celakanya ya akhwan, antum lihat sendiri ya akhi, apa yang terjadi? Orang berlomba-lomba jadi pejabat dan pemimpin. Kalau perlu sikut sini, sikut sana, ya. Padahal kata Nabi SAW, ya dia kan, ya, apa kata Nabi, kepemimpinan itu adalah amanah dan dia akan nadama, yaitu penyesalan dan kehinaan di hari kiamat kelak nanti. Karena itu kita lihat para sahabat, rata-rata orang yang tidak mau, jarang yang mengajukan berambisi mau jadi pemimpin. Kecuali satu hari ketika Nabi mengatakan besok saya akan tunjuk pemimpin perang yang Allah mencintainya dan dia mencintai Allah. Oh, besok waktu perang Khaybar, ya. Besok saya akan tunjuk seorang panglima yang dia mencintai Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Wah, kata Abu Bakar, Umar ya, aku tidak pernah mau jadi pemimpin kecuali pada hari itu. Besok pagi semua sahabat datang, kalau istilah kita itu setor muka, berharap ditunjuk oleh Nabi SAW. Ya, kali itu karena Nabi mengatakan orang ini dicintai Allah dan Rasulnya. Ternyata siapa yang ditunjuk? Siapa yang ditunjuk Nabi SAW? Orang yang tidak ada, yaitu Ali bin Abu Thalib radhiyallahu. Kenapa dia tidak? Karena waktu itu sakit mata. Ya, ditunjuk. Nabi SAW meniupnya, lalu alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Lihatlah para sahabat, semuanya menghindari yang namanya jadi pemimpin. Ya karena beratnya tanggung jawabnya ikhwan. Sampai Umar pernah mengatakan, "Lau asarat baghlatun fil Iraq." Waktu dia jadi khalifah, kalau ada keledai yang terpleset kakinya di Irak, bukan di Madinah, tapi Irak adalah daerah kekuasaan beliau. La zanantu, saya yakin, annallaha yas'aluni yaumal qiyamah. Allah akan minta pertanggungjawaban di hari kiamat. Ya Umar, lima la tusawwilaha at-tariq. Kenapa kau tidak perbaiki jalan itu? Bayangkan. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan kalau ada seekor kambing tersesat di sungai Irak, tersesat, dan kambing bukan manusia, karena pengaturan yang tidak baik, demi Allah, Allah akan panggil Umar, kenapa kau tidak perbaiki aturan ini? Allahu Akbar. Ini amanah ya akhi. Demikian juga ya akhi, kita apapun ya, kita jadi guru, apapun amanah antum, kita ingat bagaimana beratnya jadi tanggung jawab. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian al-amanatu fis syahadah, di antara yang adalah amanah dalam persaksian. Ya. Wala yashhaduna az-zur, dalam di antara sifat orang-orang yang ibadur rahman adalah mereka tidak bersaksi palsu, bersaksi dusta. Ya amanah ya, ya. Dan celakanya ya ikhwah, ya persaksian
Sekarang ya begitulah, ada orang yang diminta bersaksi padahal dia tidak menyaksikan dan memutarbalikkan fakta demi untuk meraih keuntungan dunia. Nah, ini tidak boleh. Makanya di antara akbarul kabair, dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW, samping syirik, membunuh dan lain, adalah apa? Qauluz zur, berkata dusta, bersaksi dusta. Ya, ini juga tidak amanah. Ya, makanya ikhwan, kalau antum dijadiin saksi, makanya sampaikan apa yang antum lihat dan apa yang antum dengar. Jangan menambah dan jangan mengurangi. Ya. Kemudian al-amanatu fil qadha, amanah dalam menghakimi atau memutuskan perkara. Nah, ini juga ikhwan, kata Nabi ada 3 hakim, 2 di neraka, 1 di surga. Waduh. Ya. Ya, ini makanya jadi hakim berat itu ya, akhi. Ya. Ya, kalau dia benar Masya Allah ya, tapi kalau dia berusaha benar dan salah, pahalanya 1. Kalau dia berusaha ya, dia sudah berusaha melakukan istinbat hukum, lalu dia mengatakan, oh ini ternyata salah, 1. Tapi kalau dari awal sengaja, ya, maka ini Masya Allah ya akhi ya, ini berat tanggung jawabnya di akhirat kiamat kelak nanti. Kemudian juga al-amanatu fil kitabah, yaitu amanah dalam menulis, termasuk ya akhi, jangan memperkuat WA orang yang sebelum nanti tidak izin. Apa Ustaz, boleh nggak saya forward WA ini? Oh boleh ya, itu adabnya seperti itu. Ini enggak langsung di screenshot, langsung disebar kemana-mana. Belum tentu orangnya redha. Ya, belum tentu orangnya redha. Taib jemaah. Kemudian juga al-amanatu fil israr, atau al-amanatu fil asrarillati yusta'manul insan ala hifdhiha wa adami ifsya'iha, yaitu ada amanah terhadap rahasia yang menyangkut keamanan manusia. Ya. Ini tadi kita sebutkan ya akhwan, al-majalisu bil amanah. Hendaknya kita jangan ya menyebarkan, apalagi sekarang ya mudah menyebarkan sesuatu yang belum jelas. Ya, semua orang sekarang pegang HP, ya enggak? Ya, semua orang sedang pegang HP, kemudian dengan cepat, ya coba lihat kalau ada sesuatu yang ada orang video di jalan, dalam waktu sekian detik ya akhi, cepat sekali menyebar. Ya, cepat sekali menyebar. Nah, kalau itu tidak jelas, maka ya akhi, ini dosanya luar biasa. Ada orang di alam barzah, di Nabi SAW diperlihatkan ada orang di sisa di alam barzah, bukan di hari kiamat ya, bukan di neraka. Dirobek dari sini. Kata Jibril, itulah orang yang menyebarkan satu dusta, lalu kedustaannya menyebar di mana-mana. Ya. Kemudian al-amanatu fir risalah, ya, amanat dalam risalah, yaitu tulisan atau ketika kita menyampaikan risalah. Dan Rasulullah SAW adalah, para nabi dan rasul semuanya mengatakan inni lakum rasulun amin. Kemudian al-amanatu fis sam'i wal basari wa sairil hawas, amanah dalam pendengaran, penglihatan dan semua panca indera kita. Ya, semua ini ikhwan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga al-amanatu fin nushi wal masyura, jadi amanat dalam menasihati dan kepada orang-orang yang meminta pendapat kepada kita, ya. Jangan dibongkar rahasianya orang yang minta pendapat. Tahu nggak? Tadi ada orang begini, ada orang begini. Ini tidak boleh. Ya, apa yang tahu Fatimah radhiyallahu taala ketika Nabi SAW sakit, dibisikkan kan? Lalu beliau tertawa. Menangis dulu, kemudian bisik lagi, tertawa. Ya, kemudian ditanya Aisyah, ya Fatimah, apa ya tadi percakapan apa yang kau lakukan dengan Rasulullah SAW? Tadi kau tersenyum lalu menangis. Dia bilang apa? Ya Aisyah, aku tidak mau menyebutkan rahasia Rasulullah SAW. Coba lihat nih. Nah, setelah Nabi SAW meninggal, barulah Fatimah radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya tadi Nabi mengatakan orang sepertinya aku akan meninggal, dan orang yang kamu akan menjadi salaf pertama kali meninggal, dan engkau adalah pemimpin surga. Lalu saya tertawa, tersenyum ketika beliau mengatakan engkau adalah sayyidah atau pemimpin penduduk surga, wanita penduduk surga. Nah,
Al-amanu sifatur rasul sudah tadi kita bahas. Kemudian sifat amanahnya Nabi SAW disebutkan di sini ya ikhwan. Tersebut bahwasanya bahkan bukan hanya ketika beliau jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi SAW. Beliau adalah orang yang paling amanah. Maka disebut dengan Al-Amin. Ya, Al-Amin. Ya. Tayyib, mungkin ini sudah tadi kita sebutkan ya ikhwan. Nah, sudah semua tadi kita sebutkan ya. Jadi intinya ya ikhwan ya, dengan amanah ini ya, ini intinya ya, agama, kehormatan, harta, ruh, jiwa, ilmu, pengetahuan, kepemimpinan, wasiat, persaksian, pengadilan, tulisan, semua akan terjaga. Ya, semua akan terjaga. Maka ya ikhwa azanillahu iyakum, milikinya sifat amanah ini, karena ini adalah bagian dari konsekuensi keimanan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Saya kira itu ya ikhwan yang dapat ana sampaikan tentang amanah ini. Semoga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Oh, satu lagi ya ikhwan, fawaidul amanah, apa faedah amanah? Udah mau jam 3 ya. Sekarang asar jam berapa sih? Oh, 3:30 ya? Oh ya Allah. Tapi kalau ada tanya jawab lagi nanti. Kemudian karena materinya udah selesai ya akhwan. Kemudian al-amanatu min kamalil imani wa husnil Islam. Amanah bentuk kesempurnaan iman dan indahnya Islam. Saya lupa ya akhwan, ada riwayat bahwasanya dulu ada pasukan waktu menaklukkan Mesir kalau saya tidak salah ya. Ya ketika itu mereka ya mendapatkan jizyah dari penduduk setempat karena mereka tidak masuk Islam tapi mendapatkan sehingga mereka dalam penjagaan keamanan pasukan kaum muslimin. Tapi ternyata pasukan Romawi atau pasukan musuh datang jauh lebih banyak. Antum tahu ya, para kaum muslimin mengembalikan harta orang-orang yang tadi membayar jizyah karena jizyah kan jaminan keamanan toh. Nah, para sahabat kaum muslimin pasukan Islam menganggap mereka tidak bisa menjaga karena mereka harus mundur sebentar sebagai strategi ya. Karena itu dia kembalikan harta atau jizyah penduduk lokal yang sebagai aman karena kami tidak bisa menjaga Anda, maka harta Anda karena kami akan turun. Maka penduduk negeri itu merasa takjub dengan keindahan akhlak pasukan Islam ini. Dan saya baca di situ bahwasanya mereka kemudian masuk Islam karena mereka takjub dengan sifat amanah ini. Ya, wah lihat nih, jizyah adalah sebagai bentuk jaminan pengamanan, ya kan? Tapi sekarang mereka tidak bisa menjaga mereka karena mereka harus mundur sebagai bentuk strategi perang. Nah ini bentuk keindahan agama kita ini, masalah amanah ini ya akhwa azanillahu wa iyyakum. Ya. Kemudian kamal iman ya, di kesempurnaan iman. Karena iman ini ya diantara konsekuensinya adalah amanah ya, jujur. Ya. Kemudian yaqumu 'alaiha amras samawati wal ard. Tegaknya perkara urusan langit dan bumi. Ketika saya tidak tahu kalau nggak salah Abu Lu'lu ya. Ada sahabat yang ditugasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil zakatnya orang atau mengambil jizyahnya orang Yahudi. Ya. Lalu orang Yahudi tahu sendiri ya, dia ingin menipu atau riswah, apa itu? Sogok gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang mungkin ya petugas pajak supaya pajaknya ya sudah cincai aja lah, kayak ini buat kamu tapi jangan ambil banyak-banyak ya. Nah sahabat ini, sekali lagi saya lupa ya, kalau nggak salah Abu Dhar atau siapa, atau Abu Lu'lu, saya lupa namanya sahabat ini. Ya, lalu mereka tidak mau, bilang saya wallahi dulu mereka bersahabat waktu Islam, sebelum Islam. Ya, mereka ini sahabat ini sebelum Islam mereka dia masuk Islam, dia bersahabat dengan orang Yahudi.
Nah, setelah itu ditugaskan Nabi untuk mengambil jizyah atas pengamanan Nabi SAW kepada mereka. Ternyata mereka mencoba menyogok. Nah, maka dari dulu ya ikhwan, orang Yahudi itu suka riswah. Makanya Allah Ta'ala katakan akaluna lis-sukht. Mereka suka makan harta yang kotor. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan diantaranya adalah suka sogok. Nah, dia menyogok. Nah, makanya ikhwan ini ya mana ilmiah. Nah, tapi lihatlah ya akhi. Ya, bagaimana sogok menyogok ini menjadi suatu hal yang dianggap biasa. Gitu tidak? Ya, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah katanya? Itu urusan Indonesia. Ya, dipersulit untuk apa? Ya, supaya orang bisa menyogok. Oh Pak, nggak bisa Pak, harus 5 hari. Waduh, saya butuh sekarang Pak. Ya bisa Pak, tapi ya harus ada biayanya. Waduh, ya, ya itulah. Nah, maka orang Yahudi apa kata dia bilang tidak saya ini. Dia bilang karena inilah tegaknya urusan langit dan bumi karena sikap seperti ini. Ya, namun kalau semua bisa dibeli, semua bisa ini, bagaimana mau tegak? Ya. Itulah tunggulah kehancuran. Ketika Nabi mengatakan duyi al amanah, ketika amanah sudah disia-siakan, tunggulah kehancuran. Kemudian mahuruddin wa imtihanu rabbil alamin. Di antaranya adalah ujian ya. Ya, poros agama dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bil amanati yuhfadzud din wal a'rad wal amwal wal ajsam wal arwah wal ma'arik wal ulum wal wilayah wal wasaya wal syahada wal qada wal kitab. Lihat betapa banyak sesuatu tegak dengan amanah. Agama, kehormatan, harta, badan, jiwa, pengetahuan, ilmu, kekuasaan, wasiat, ya, syahadat, persaksian, pengadilan, tulisan, semuanya tegak dengan sifat amanah ini. Kemudian juga al-aminu yuhibbuhullah wa yuhibbunna. Orang yang terpercaya amanah adalah orang yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Nabi SAW ya akhi, al-amin toh. Nah, di antara hal yang menakjubkan ya, ketika beliau mau hijrah, beliau masih sempat menyuruh Ali bin Abu Thalib mengembalikan harta titipan orang-orang Mekah. Bayangkan ya ikhwan, bayangkan mereka ini berstandar ganda. Mereka mencelah Nabi dalam urusan masalah dakwah. Tapi mereka mempercayakan Nabi dalam masalah harta. Jadi mereka suka menitipkan harta kepada Nabi SAW sebagai penjaga. Nah, maka Nabi SAW masih ada titipan itu. Nah, maka kenapa Nabi Ali bin Abu Thalib belakangan kata Nabi SAW, wahai Ali, sepupunya Nabi SAW, kembalikan harta si fulan, ini harta si fulan, harta si fulan. Allahu Akbar. Lihat bagaimana bentuk amanah yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW. Padahal itu harta musuhnya. Tapi karena itu amanah, dikembalikan kepada yang punya. Sebelum beliau hijrah meninggalkan kota Makkah. Ya, maka orang yang terpercaya ikhwan pasti dicintai Allah dan juga dicintai oleh manusia. Ya enggak? Orang yang jujur ya akhi pasti dicintai orang. Ya, para ummahat senang suami yang jujur atau yang tidak jujur? Ya, suami idola para istri adalah yang jujur. Ya, kalau mau menikah lagi harus jujur maksudnya ya. Kalau itu beda ya. Ya. Allah. Kemudian juga di sini disebutkan min a'dhamis sifatil khulqiyah. Di antara sifat akhlak yang sangat agung ya, yang Allah Ta'ala sifati orang-orang beriman dengan ini. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Taib jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sifat ini ikhwan harus sering kita latih ya, dan ini bentuk amanah. Keimanan kita kepada apa? Ikhwan, keimanan kita kepada Allah, Allah Maha melihat, Allah mengawasi kita ini. Maka seberapa besar kadar keimanan ini akan memunculkan sikap amanah ini. Jadi iman kepada hari akhirat juga. Lihat Umar bin Khattab takut banget ada keledai terpeleset kakinya. Kenapa? Beliau beriman kepada hari akhirat. Saya yakin la zanantu annallah yas'aluni yaumal qiyamah. Aku akan dihisab di hari kiamat. Umar, kenapa kau tidak perbaiki? Maka ikhwan, keimanan yang kuat terhadap pokok-pokok keimanan itu akan berkonsekuensi melahirkan sikap amanah. Ya, karena itu ya ikhwan, hendaknya kita terus menguatkan pokok-pokok keimanan kita.
sehingga sikap amanah akan muncul insya Allahu taala. Tayyib. Makanya ketika mereka orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah berselisih masalah Hajar Aswad, pernah dengar ya kisahnya? Yang mereka sudah bangun Ka'bah, lalu merasa setiap kabilah berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Berhari-hari terjadi deadlock, Pak. Ya, sampai mereka sudah bersumpah darah, kami yang lebih berhak daripada ente. Waduh, semua merasa kabilahnya yang berhak. Nah, apa yang terjadi? Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, kita mengambil keputusan dari orang yang pertama kali masuk masjid. Ya, Masjidil Haram waktu itu ya. Nah, maka pakana awwalu dakhila alaihim Rasul SAW. Ternyata yang pertama kali masuk Rasul SAW. Mereka sudah sepakat, sudah kita cerahkan keputusannya, kan enggak deadlock ini. Butuh orang luar untuk ini. Siapa? Orang yang pertama kali masuk masjid. Kita lihat, tunggu siapa yang pertama kali. Ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi jamaah? Apa kata mereka terhadap orang yang berselisih ini? Mereka mengatakan, hadzal amin, radina, hadza Muhammadun, telah datang al-amin, dan kami redha kepada Muhammad karena sifat al-amin ini. Bayangkan Bapak Ibu ya. Ya, di sini mereka mensifati Nabi SAW dengan al-amin. Ya, maka ya mereka kemudian kasih tahu Muhammad, kami begini. Apa yang terjadi? Nabi SAW menyuruh mengambil kain. Lalu dia letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain kayak gini. Lalu setiap pemimpin kabilah mengangkat ujung-ujungnya. Lalu Nabi mengatakan, angkat kalian. Lalu diangkatlah. Lalu menuju ke, jadi masing-masing punya saham. Ya. Tapi ya, siapa yang meletakkannya? Tangan mulianya Rasulullah SAW. Beliau meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, tangan mulia. Nah lihatlah bagaimana, dan mereka mengatakan kami redha. Lihatlah orang yang terpercaya mendapatkan tempat di hati kaum, di hati manusia. Ya kita dulu ya akhi punya banyak tokoh-tokoh terpercaya ya. Ada dulu Jaksa Agung namanya Pak Baharudin Lopa. Ya saya beberapa kali ngobrol sama beliau. Ketika haji ketemu, waktu itu beliau jadi duta besar kalau nggak salah di Saudi. Ya, orang yang sederhana sekali jamaah. Dan beliau menjadi jaksa agung tidak pernah pakai mobil dinas kalau kemana-mana. Cerita anaknya nggak boleh pakai telepon di rumah, ini telepon dinas. Bayangkan, masya Allah ya. Jadi ada orang-orang yang memang masya Allah ya akhi. Ya. Maka ketika mendengar orang itu kita selalu rindu, senang, ya dicintai manusia. Tapi dibenci oleh koruptor. Ya. Kemudian juga Nabi SAW dipercaya oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Dari mana muncul rasa kagumnya Khadijah kepada Nabi SAW ketika mempercayainya dalam masalah harta. Ya, dikasih modal pergi dagang di Syam. Ya, lalu ternyata dia melihat ada satu sifat seorang pernah cerita ke saya ya akhi. Saya bilang, Pak, ini seorang jamaah haji dan umroh ya Pak. Ada seorang bapak-bapak pejabat, dia bilang, Ustadz, saya suka kalau Ustadz ini yang bimbing saya. Saya nggak mau yang lain. Loh kenapa Pak? Oh begini katanya. Ini kita ya, kisah nyata ini saya dengar sendiri. Ini Ustadz katanya, waktu dulu 10 tahun yang lalu pernah saya suruh beli apa. Setiap saya suruh beli ada bonnya, 1 rial pun 2 rial pun dikembalikan. Itu rapi katanya. Bayangkan Bapak Ibu, hanya masalahnya sampai sekarang saya nggak mau pergi ke Mekah atau Madinah kecuali dengan Ustadz itu. Beda katanya, ini beliau menyebut ya, ada orang disuruh ini, ya mentang-mentang mungkin cuma 2 rial, 3 rial diambil ada. Ya ini Pak, ini berapa. Dan nggak jelas berapa yang dibeli, berapa ini. Nah ini amanah. Ya akhi, kita disuruh tuh, kadang-kadang ada jamaah, Ustadz tolong beli ini, tolong beli ini, tolong beli ini. Nah mungkin gara-gara, ini kan pejabat, uang segini, uang 100 rial kecil. Tapi ini amanah ya akhi. Ya, minta bonnya ya kepada penjual, Pak ini bonnya, lalu kemudian hitung berapa kembalinya, lalu kemudian bungkus, Pak ini kurmanya dan ini sisa uangnya dan ini kwitansinya.
Oh, kata pejabat ini menakjubkan Ustaz. Ya, jarang-jarang ada orang yang seperti ini. Sampai hanya 1-2 real katanya, beli jus aja dikembalikan. Ini adalah sifat amanah. Ya. Dulu ya, saya pernah ditugaskan tahun 90 berapa ketika saya baru selesai S2. Ada apalah ya, undang-undang perbankan syariah kalau saya tidak salah ada. Lalu kita ditugaskan ke daerah-daerah untuk melakukan penelitian. Waktu itu saya masih dikasih uang untuk beli tiket. Waktu itu lumayan ya. Waktu itu tahun 99 dikasih uang 2 juta. Nah, 2 juta. Nah, saya selesai acara itu, saya waktu itu ditugaskan ke Sulawesi. Lalu beli tiket dan ada ininya. Saya kembalikan. Diketawai oleh panitia. Kenapa dikembalikan, Pak? Katanya. Saya kembalikan sisanya. Oh, ternyata memang sudah menjadi kebiasaan orang. Kalau sudah itu ya sudah. Ya, kalau saya hitung, ini beli tiketnya, ini taksinya, ini ternyata sisanya banyak, Pak. Hampir setengahnya. Rupanya katanya itulah kebiasaan orang kalau ditugaskan ke mana oleh kantor, ya apalah ada ini, pokoknya tidak ada yang jarang yang kembali. Nah, ketika saya kembalikan, diketawain, kenapa dikembalikan, Pak? Nggak apa-apa. Saya bilang ini bukan hak saya. Saya dikasih uang untuk melakukan ke sana dan ini biayanya. Nah, ternyata itu dianggap aneh dan sudah menjadi kebiasaan, katanya kalau dikasih uang dinas ya harus habis. Ya padahal di situ hanya untuk biaya pesawat dan saya bilang ini melebihi saya. Ya, padahal itu kalau saya tidak salah saya sudah belikan bisnis Garuda lagi. Duduk di depan lagi saya. Menurut saya sudah luar biasa, tapi ternyata ada sisanya. Nah, ini semua ya ikhwan adalah sifat amanah yang harusnya kita wujudkan. Dan juga ya ikhwan, afwan ya, saya lupa bahwasanya ini juga sifat yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Saya pernah ada anak saya ambil pulpen temannya. Lalu saya bilang kembalikan besok. Saya antar ke sekolah, lalu saya bilang tolong mana temanmu kembalikan. Ini adalah sifat amanah yang harus kita didik anak-anak kita, termasuk anak-anak siswa-siswa kita di sekolah kita ini, akhwan, tanamkan sifat amanah apapun, dalam perkara apapun. Jangan mengambil haknya yang bukan, dan tunaikan hak orang lain jika harus ditunaikan. Ya, sejak kecil sifat amanah. Nah, Nabi SAW pernah melihat ada seorang ibu panggil anaknya sambil diiming-imingi. Sini anak. Lalu Nabi mengatakan, hei, apakah betul kau akan berikan? Betul ya Rasulullah. Kata Nabi, adapun kalau kau hanya iming-imingi doang, kau akan ditetapkan sebagai orang yang pendusta. Lihat, Nabi mengajarkan kepada kita, jadilah pendidik yang amanah. Ya, jangan cuma diiming-iming. Sini nak, nanti kalau ini saya ternyata cuma PHP doang, ya. Dan itu tidak baik untuk mendidik anak-anak kita. Didik mereka di atas sifat amanah ini, bahwasanya setiap hak harus kita kembalikan, kita tunaikan kepada sang pemilik. Bapak Ibu, Nabi SAW pernah melihat ada kambing berantem. Lalu kata Nabi kepada sahabat, kalian tahu nggak gara-gara apa tuh mereka berantem? Kalau menurut antum gara-gara apa biasanya kambing berantem? Rebutan lahan parkir kali ya kalau sekarang. Kata sahabat, kami nggak tahu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi, Allah tahu dan Allah akan tegakkan pengadilan. Siapa yang bersalah akan dikembalikan haknya. Ya, makanya Nabi mengatakan, la tu'addunnal huquqa ila ahliya yaumal qiyamah. Kata Nabi, kalian akan mengembalikan hak orang yang kau ambil di hari kiamat kelak nanti. Sampai kata Nabi, kambing yang ditanduk akan dikisos, akan mendapatkan kisos dari kambing yang menanduknya. Allahu Akbar. Padahal kambing ya akhi, dia tidak mukallaf, tapi dia telah menanduk kambing yang lain yang ditanduk tidak punya tanduk, yang menanduk ada tanduknya. Kalau kambing saja yang tidak mukallaf akan diberikan haknya, lalu bagaimana dengan manusia? Ya, maka ya akhi, hati-hati dengan hak-hak. Hendaklah kita pandai menjaga amanah ya yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tidak ada pertanyaan kan? Atau ada?
Tafadhal akhi. Waalaikumsalam. Wa iyyakum. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya akhi, di antara fitnah hari ini, pertanyaan sangat baik dan juga nasihat bagi saya dan kita semua ya akhi, adalah fitnah ketika kita menyendiri. Ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ya. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah ketika dia sendiri. Ya, kemudian juga Allah Ta'ala sebutkan, saya agak lupa ayat sebelumnya, kata Allah, liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Allah uji para sahabat ketika mereka berihram, itu hewan-hewan atau hewan buruan itu jinak. Sementara antum tahu bahwasanya di antara larangan ihram adalah membunuh buruan. Nah, maka Allah uji mereka. Di tengah perjalanan ya ikhwan, Mekah ke Madinah ke Mekah bisa ditempuh dalam waktu itu mungkin 14 hari. Tidak ada rest area kayak sekarang. Nah, kalau mereka lapar, biasanya mereka berburu. Kalau tidak berihram, nah kalau berihram nggak boleh. Nah, tiba-tiba hewan liar yang biasanya liar sulit dikejar kan? Ini kata Allah, tanaluhu biaidikum, yang kalian bisa tangkap dengan tanganmu. Bayangkan, saking mereka ada di sekitar mereka. Apa tujuannya? Kata Allah, agar Allah tahu siapa yang takut ketika dia sedang sendirian. Ya ikhwan, inilah HP. Ada judi online. Dulu kalau orang main judi, kemana biasanya kalau orang main judi, akhi? Dulu. Ya. Ke warung. Ya, ada tempatnya lah. Mungkin biasanya ke hutan ya, atau ke kebun. Biasanya di ini. Ya enggak? Ya. Sekarang ada online. Ya akhi, dulu kalau mau melihat sesuatu yang dilarang, ya orang ke bioskop nonton ini atau apa, ketemu di rumah teman nonton film porno, nonton ini. Nah itu barang-barang teman, kita malu-malu karena jangan. Ini sekarang ada di sini. Chat online saya, ya ada laki-laki yang bermasalah ya, lalu ternyata dari mana kamu, kenapa mau dicari, mau ini, saya khilaf Ustadz. Saya iseng-iseng buka aplikasi, ada katanya chat-chat online di situ. Akhirnya ketemu, akhirnya berzina. Ketahuan sama istrinya, udah hancur rumah tangganya. Saya bilang, aduh, kenapa antum ya? Coba lihat, ada laki-laki baik-baik ternyata. Laki-laki baik-baik, bukan laki-laki yang masya Allah yang suka. Laki-laki baik pulang ke rumah, cuman fitnah HP. Dia buka chat, pantas Ustadz, suami saya ini kalau malam susah tidur. Ternyata alasannya ada tugas kantor, cicitan. Bayangkan Bapak Ibu, fitnah ini datang membuka di depan. Makanya Nabi mengatakan perumpamaan dosa itu maharimul, ada pintu-pintu, ada siter murhat, ditutupi oleh tirai yang bisa dibuka. Itu perumpamaan pintu keharaman. Artinya bukan kayak gini dikunci, namanya tirai Pak, cuman diginin. Itu menunjukkan bagaimana perumpamaan mudahnya orang terjerumus dengan dosa. Nah sekarang waktunya, zamannya sekarang ini ya. Ya, yang pertama bagaimana kiat-kiatnya? Ya tentu menguatkan keimanan kepada Allah Azza Jalla. Keimanan dalam pengertian adalah menguatkan rincian iman ini. Ya akhi, iman kepada Allah itu kan ada keimanan orang bertingkat-tingkat. Ada tiga tingkatan orang beriman. Tingkatannya adalah yang pertama, yang paling orang para ulama katakan al-imanul mutlak atau mutlakul iman. Mutlakul iman atau aslul iman. Iman yang paling dasar, yaitu orang yang melakukan dosa dan maksiat tapi juga melakukan beriman. Dan ini kata Syekhul Islam, ini yang paling banyak. Manusia mayoritas di sini pelaku dosa tapi dia beriman. Ya, nah, yang kedua itu namanya kamalul imanil wajib, kesempurnaan iman yang wajib, atau al imanul mutlak. Ya, yaitu apa? Meninggalkan semua yang dilarang dan melakukan apa yang diwajibkan. Ya ikhwan, inilah yang wajib harus kita datangkan. Ya, adapun yang di bawah ini bermasalah, bahaya. Kalau dia meninggal sebelum bertaubat, maka dia dalam keadaan bahaya di hari kiamat.
Allah bisa mengampuni, tapi Allah Ta'ala juga berkehendak tidak mengampuninya dan masuk neraka. Nah, maka tadi pagi saya ada faedah dari Syekh Ahmad, karena saya juga tiap pagi setoran bacaan sama beliau. Nah, ada satu faedah yang menarik ya kawan. Saya membaca ayat ulaika ashabun nar, lalu saya berhenti. Hum fiha khalidun. Kata beliau, ya Ustadz katanya, ada satu faedah. Ternyata baca Al-Quran itu juga ada sisi ibtida wa waqafnya, ya, itu ada akidahnya, mengandung akidah. Jadi gini, hendaknya kalau kita membaca tentang surga atau tentang neraka, lalu ada khalidun, hendaknya yang lebih baik adalah disambung. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nah, tapi kalau surga lebih baik dia diberhenti. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Baik. Apa bedanya, Syekh? Saya bilang. Kata beliau, kalau kita berhenti seolah-olah penduduk neraka itu ya memang kekal selamanya. Padahal dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, penduduk neraka ada dua jenis. Ada yang ditetapkan kekekalan, itu orang kafir. Dan ada yang ditetapkan tidak kekal, yaitu orang yang beriman namun tidak diampuni. Dan ini yang banyak kalau orang beriman. Ini yang paling porsi. Ini kalau kita bilang mungkin 70-80% orang-orang beriman di sini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mayoritas kaum muslimin di sini. Pelaku dosa, maksiat, tapi dia punya iman. Ya, yang kemudian agak lebih sedikit adalah orang yang muqtasidun. Dalam surah Al-Waqiah disebut dengan apa? Ashabul maimanah, golongan kanan. Kalau tadi ini yang bawah ini ashabul masy'amah. Yang tertinggi apa? Sabiqun bil khairat. Kalau dalam surah Al-Waqiah disebut was-sabiqun as-sabiqun. Nah, kalau penduduk neraka ada dua, maka agar tidak terkesan mereka semua kekal, sambung kata beliau. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ternyata menyambung dan berhenti itu ada faedah ternyata. Ternyata ada faedah akidah di situ. Tapi kalau kita berhenti seolah-olah ya sudah memang kekal kok. Memang semuanya kekal. Berbeda dengan surga. Tidak ada penduduk surga yang sementara. Maka boleh kita wakaf. Ya. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Nah itu. Ini tadi pagi saya barusan mendapat faedah dari beliau. Setiap selesai sholat subuh, setelah zikir pagi, saya suka menyetor bacaan sama beliau. Jadi beliau kasih faedah-faedah yang sangat luar biasa dari beliau, hafizahullah ta'ala. Nah, ini keimanan orang yang kebanyakan ya akhwat. Mereka yang beriman secara mujmal. Nah ini. Apa yang membedakan dia dengan yang muqtasid? Perbedaannya ini keimanan mereka mujmal, hanya pokok-pokok saja. Dia tidak merinci nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang diimani. Dia hanya beriman kepada ya Allah, ya Allah. Apa nama-nama dan sifatnya? Dia tidak ada rinciannya. Dia tidak mempelajarinya dengan dalil. Dia hanya muqallid. Maka ya akhwan, inilah bedanya. Allah Ta'ala katakan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di tepi. Ini perumpamaan orang yang tidak kokoh imannya. Di tepi artinya berbahaya. Dia bisa jatuh. Dia bisa celaka. Ya. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau ada kebaikan dia tenang. Wa in asabathum fitnatun inqalaba ala wajhih. Kalau dia terkena ujian musibah, dia berbalik seperti dulu sebelum dia beriman. Allahu Akbar. Maka pertanyaan itu bagus sekali ya kawan. Bagaimana caranya kawan? Hendaknya kita beriman dengan rinci, mujmal, dari mujmal kepada tafsil. Apa itu beriman kepada Allah? Ada dong, kita harus tahu dalil-dalilnya. Ya, sehingga dia lebih kuat, tidak seperti orang yang berdiri tepi tadi. Ya, dia memiliki akar yang kuat, ya. Sehingga dia tidak hanya beriman kepada Allah ketika senang, tapi juga ketika dalam sendirian, dan bukannya pada saat banyak orang, tapi juga di tengah kesendiriannya. Ya, ini kan ya. Jadi menguatkan iman. Bagaimana cara menguatkan iman yang paling kuat adalah mempelajari agama Al-Quran itu. Sebab terbesarnya adalah mempelajari Al-Quran. Yang Allah katakan nurun ala nur, cahaya di atas. Itu cahaya iman
yang di atasnya adalah cahaya Al-Quran. Ya. Dan tugas kita ya ikhwan menguatkan pondasi keimanan kita terus. Bagaimana caranya ya ikhwan? Yaitu mempelajari rincian-rincian iman. Iman kepada akhirat ada rinciannya. Ada tafsilnya, itu beriman kepada kebangkitan, baca dalil-dalilnya, kuatkan dalil-dalilnya. Ya. Ya, kemudian beriman kepada adanya hisab, beriman kepada surga dan neraka. Ya, kita terus mengulang-ulang bacaan tentang itu, keterangan tentang itu. Maka insya Allah ini akan lebih menguatkan pondasi keimanan kita. Kata para sahabat, kami dulu belajar iman lalu belajar Quran. Setelah kami belajar Quran, iman kami bertambah. Ya, itu dia ya akhwan. Saya kira cukup ya akhi. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.